wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, puji dan syukur tetap terus kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul dengan wasilah nikmat sehat walafiat, diberikannya nikmat kesempatan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh daripada pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, adik-adik sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim ini sebelumnya saya mau menyampaikan titip pesan dari pengurus DKM. Sampaikan temanya Pak Ustadz, ya udah saya sampaikan. Temanya yang akan saya sampaikan adalah 3 jenis hati manusia. Gampang ingat ya Pak Bu, 3 jenis hati manusia. Ini kita orang-orang yang beriman ketika masuk di bulan suci Ramadan berlaku 3 jenis hati ini. Bahkan Ramadan lewat pun berlaku juga seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran Al-Karim membagi hati manusia ke dalam 3 hati. Yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim itu berasal dari 2 kata bahasa Arab. Qalbun hati, salim selamat, bersih, suci. Ya. Kemudian lagi bersih suci lah, gitu seperti bahasa itu. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini nanti ada dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca, tadarus atau mungkin imam-imam sering baca. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Ini yang terakhir inilah yang kadang-kadang kita, Masya Allah, kudu benar-benar ya diperhatikan. Yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang selamat, hati yang bersih, suci. Seperti apa sih hati yang qalbun salim? Ia senantiasa memenuhi panggilan Allah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu biasanya di dalam Al-Quran redaksinya kalau ada seruan ya ayyuhalladzina amanu biasanya khusus, entah itu berupa perintah, larangan atau nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, sehingga nanti setiap hidupnya orang yang beriman tetap lurus. Subhanallah. Makanya perintahnya puasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disuruh untuk apa? Siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus shiyam, melaksanakan ibadah puasa. Nih ciri-ciri yang namanya qalbun salim, dia taat, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, termasuk apa nih? Manajemen qalbunya dia pintar, mengasah hatinya sebaik mungkin.
nggak ada karakter. Subhanallah. Itu nanti kalau sudah kita punya qalbun salim, derajat takwa gampang kita capai, gampang kita raih. Kata Rasulullah, takwa hahuna. 3 kali Rasulullah mengatakan kepada sahabat, takwa itu di dada. Artinya orang yang punya qalbun salim, dia akan melahirkan jiwa-jiwa orang yang bertakwa. Subhanallah. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketiga harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati-hati yang qalbun salim, hati-hati orang-orang yang suci, bersih, selamat hatinya. Subhanallah. Ini kita di bulan Ramadan kita diasah, ditempa kembali oleh Allah, dipanggil orang-orang beriman untuk membersihkan hati-hatinya menjadi hati-hati yang qalbun salim. Alhamdulillah. Makanya jangan tinggalin ibadah-ibadah sepanjang kita bulan Ramadan. Yang sudah khatam Al-Quran lanjutin lagi sampai betul-betul nih kita nih hati kita bersih. Nanti ditinggalkan bulan Ramadan betul-betul menjadi jiwa-jiwanya fitrah, menjadi jiwa-jiwa yang suci. Kemudian yang kedua adalah qalbun marid. Kalau qalbun marid artinya jiwa yang sedang sakit. Dia rajin sholat, ya. Dia baca Al-Quran rajin, ya. Dia rajin sholat tarawih, ya. Dia puasa, ya. Tapi dia nggak bisa menjaga mulutnya. Tuh kata Pak Ustadz tadi. Matanya nggak bisa dijaga, nggak bisa menjaga perasaan hati orang lain, menunjukkan kesombongannya di depan orang lain, macam-macam. Jadi masih rada-radanya itu masih ada, rada-rada sablangnya itu masih ada, bahasa kasarnya kita. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, dan Allah menambah tuh penyakit hatinya. Masya Allah. Makanya kita nih, ya, yang belum bisa menjaga lisan, kemaluan, omongan macam-macam, ya, sikap kita sepanjang kita bulan Ramadan, yuk kita benahi, ya. Karena khawatir kalau kita punya qalbun marid, nanti lebih dahsyat lagi bisa jatuh kepada qalbun mayyit. Apa qalbun mayyit itu? Hati yang mati, susah mendengarin nasihat, mau baca Al-Quran aja udah susah, sibuk dengan urusan dunia, kesempatan baca Al-Quran gak ada. Padahal bulan Ramadan, mana ada sih bulan Ramadan kerja sampai larut malam? Gak ada. Mungkin karena kitanya aja gak bisa memanage waktu. Bisanya kita cuma puasa aja, ibadah-ibadah sunnah yang mengiringi ibadah puasa enggak dijalankan. Kalau sudah qalbun mayyit yang ketiga ini, kudu taubatan nasuha, sebelum nanti rugi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau qalbun mayyit, dengar seruan azan berkumandang, entar-entaran dulu sholat, sibuk dengan urusan dagangnya, tokonya masih banyak yang membeli dan sebagainya, bahkan sampai lupa menjalankan daripada ibadah sholat. Naudzubillah, subhanallah. Ini kesempatan kita tidak sampai di bulan Ramadan kita dari qalbun marid menjadi qalbun mayyit. Mudah-mudahan kita menjadikan hamba-hamba Allah yang memiliki qalbun salim, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.